Hai soul friends, saya teman-teman jiwaku. Apa kabar kamu di situ? Selamat datang di channelku, Madam Mary, atau kalian yang sudah menjadi subscriber. Selamat datang kembali. Terima kasih sudah setia menjadi pendengar dari bacaan tarotku. Kali ini aku terpanggil untuk membuat bacaan tentang luka batin yang yang memblokir berkat, kayak gitu teman-teman. Jadi pernah nggak sih dengar bahwa kalau kita nggak memaafkan orang, kalau kita dendam sama orang, itu kita nggak menghukum dia sama sekali, itu nggak ada imbas apapun kepada mereka teman-teman, tapi malah menjadi pemblokir berkat untuk kita, seperti itu. Karena berkat yang mau datang jadinya takut karena kita punya dendam, punya kebencian di dalam diri kita. Jadi sekarang kita lihat luka batin apa yang perlu kita bersihkan sehingga kita bisa menerima berkat yang Tuhan siapkan untuk kita. Dan ini adalah salah satu konfirmasi teman-teman bahwa kamu datang ke sini berarti kamu butuh konfirmasi karena kamu merasa bahwa kok hidupku stuck saja, seperti itu. Dan kamu memang terpanggil untuk, jiwa kamu sudah merasa urgent bahwa ayo kita bersihin luka-luka ini dan kita mulai hidup lebih baik gitu. Kita mulai hidup lebih fulfillment, seperti itu teman-teman. Aku akan ambil dari tarot dulu, terus aku mungkin akan pakai sekitar 2 oracle sebagai guardian angel. Luka batin apa yang perlu diselesaikan, disembuhkan oleh teman-teman yang menonton video kali ini. Oke, King of Wands. Kemudian The Hangman. Two of Swords. Three of Swords. Ya. Kemudian Four of Swords. Wow. Teman-teman, ada apa? Oke. Memang sudah waktunya kalian menyembuhkan luka batin ini ya. Kalau di sini aku lihat teman-teman, di masa lalu ini aku tidak tidak memberi limit ya teman-teman. Karena saat kita datang ke bumi ini, dan kalau memang ada yang harus kita sembuhkan, dan itu pasti ada luka-luka batin yang belum selesai dari kehidupan masa lalu, seperti itu, past life, seperti itu. Jadi silahkan disesuaikan dengan kalian. Kalau kalian percaya past life, maka ini konfirmasi untuk kalian. Tapi untuk kalian yang tidak percaya past life ya, kita anggap saja bahwa ini kehidupan kamu sebelumnya, seperti itu. Maksudnya hari-hari kemarin, tahun-tahun kemarin, seperti itu. Kalau di sini aku lihat nyebelin gak sih lihat ini King of Wands? Dia kayak senyumnya tuh senyum meremehkan gitu, terkesan seperti itu. Jadi aku nggak tahu, tapi aku dapat vision seperti ini. Entah kamu laki-laki atau perempuan, kamu pernah mengalami pelecehan seksual, seperti itu aku dengar. Waktu sekolah, waktu kamu kecil, seperti itu. Dari figur, ini aku nggak tahu. Sebenarnya ini figurnya seharusnya tidak melakukan pelecehan seksual seperti itu. Tapi ya teman-teman, aku nggak bisa memungkiri karena aku juga punya pengalaman sama teman-teman.
Jadi mungkin bacaan ini akan men-trigger beberapa orang di sini. Jadi kalau kalian mungkin belum siap, silahkan persiapkan diri dulu, kemudian datang lagi ke bacaan ini ya teman-teman. Tapi di sini spirit guide kamu menyampaikan bahwa saat kamu tidak memaafkan orang ini gitu, meskipun sebenarnya siapa sih yang mau memaafkan pelecehan seksual gitu, sexual abusive, siapa sih yang mau maafkan seperti itu. Tapi demi kebaikan kita, demi demi ketenangan jiwa kita, demi kehidupan kita yang lebih baik, kamu tidak perlu memaafkan tindakan itu, tapi ikhlaskan seperti itu. Ikhlaskan, karena Tuhan tidak mungkin mengizinkan hal itu terjadi di hidup kita seperti itu hanya untuk iseng, hanya untuk karena Tuhan mau menjerumuskan kita, sama sekali bukan seperti itu teman-teman. Jadi cara penyembuhan luka batin itu dengan berbagai macam cara. Tapi kalau kamu bisa sendiri, kamu bisa meditasi. Ada banyak di di YouTube penyembuhan luka batin bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia mungkin juga ada, pasti ada, silahkan dicari. Kalaupun kalian mungkin punya tokoh agama atau perkumpulan agama, silahkan bisa minta tolong seperti itu. Kemudian juga aku dengar luka batin tentang kamu dipecat, aku dengar gitu, kamu pernah di PHK seperti itu, dan punya tentang karir, kamu merasa tidak adil gitu loh, karena kamu sudah bekerja dengan keras, kenapa dipecat, kenapa di PHK. Kemudian juga kayak gini, sebenarnya aku lihatnya seperti ini, kamu orang yang karena kamu di PHK, karena kamu dipecat, karena kamu pilot, aku dengar, karena kamu bangkrut, ditipu orang, seperti itu aku dengar, kamu menjadi maju gitu. Tapi motivasi kamu maju itu adalah karena kamu pengen menunjukkan ke orang yang menyakiti kamu, yang memecat kamu, yang PHK kamu, yang nipu kamu ini, bahwa aku akan lebih sukses. Oke, itu bagus teman-teman. Tapi seiring berjalannya waktu, kamu harus bisa mengikhlaskan itu teman-teman. Maksudku adalah jangan jadikan motivasi itu menjadi dendam kesumat yang menggerogoti badan kamu sendiri teman-teman. Karena percaya atau enggak, penyakit yang aneh-aneh, kanker lah, jantung lah, atau apapun yang berat seperti itu tuh adalah karena energi negatif itu stuck terus di dalam tubuh kita dan kita tidak rilis, makanya timbullah penyakit seperti itu teman-teman. Dan dendam segala macam, luka batin, kebencian, sirik, iri itu adalah bukan dari Tuhan, itu dari iblis, itu dari setan. Makanya setan kecil-kecil, mulai dari sirik, mulai dari iri, mulai dari dengki kecil-kecil, dia menggerogoti tubuh kita, mengendap di dalam tubuh kita, dan lama-lama kalau kita nggak rilis dan terus kasih makan ke hal-hal negatif itu, emosi-emosi negatif itu, jadilah penyakit-penyakit besar seperti itu teman-teman. Kemudian aku juga lihat pengkhianatan. Aku dengar mungkin kamu dihianati laki-laki atau perempuan yang dulu kamu cintai. Rilis itu teman-teman, supaya laki-laki dan perempuan jodoh kamu, soulmate kamu itu bisa datang gitu, bisa datang segera seperti itu. Karena beberapa orang mungkin di luar sana, mereka habis disakiti langsung dapat jodoh, bisa juga. Tapi beberapa kita, kalau kita sudah punya level spiritual yang lebih gitu ya teman-teman, kita akan diminta untuk menyembuhkan luka batin dulu seperti itu teman-teman. Kemudian ini keraguan, ketakutan tentang masa depan seperti itu, ketidakpercayaan kepada Tuhan seperti itu juga aku dengar. Mungkin bahkan kamu kecewa sama Tuhan karena apa yang kamu minta, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu rencanakan tidak berjalan seperti yang kamu mau seperti itu teman-teman. Oke, kita nggak salah kok, kita marah sama Tuhan, tidak salah sama sekali. Tapi jangan berkelamaan gitu, jangan lama-lama seperti teman-teman. Jadi minta ampun sama Tuhan, dan
minta Tuhan menyembuhkan luka itu, kepahitan itu, tawar hati kamu, sehingga kamu bisa mendengarkan Tuhan lebih gitu loh. Karena siapa tahu gitu, kita nggak tahu bahwa sebenarnya rencana kamu itu atau impian kamu itu tidak terjadi karena Tuhan menyiapkan yang lebih baik, yang lebih besar daripada rencana dan impian kamu, seperti teman-teman. Kemudian juga aku dengar tentang warisan ya. Aku nggak tahu, tapi di sini aku lihat nggak, aku dengar seperti ini. Udah, dia kan anak terakhir gitu. Oh, terus gini, dia kan bisa kuliah gara-gara kita yang yang biayain. Ya udah, warisannya sedikit aja. Aku dengar seperti itu dan kalian merasa nggak adil seperti itu. Biarin teman-teman. Percaya bahwa kamu akan mendapatkan warisan yang yang untuk diri kamu sendiri, yang Tuhan langsung berikan, tidak perlu rebutan dengan saudara kamu atau siapapun itu gitu teman-teman. Aku dengar seperti itu. Kemudian wah, banyak banget swords ya. Iya, ini sebenarnya memang pas banget untuk bacaan kita kali ini dengan tema ini. Jadi banyak pertengkaran. Kalian mungkin berapa tahun lalu atau kapan sebenarnya udah. Oke, aku lanjutin ya teman-teman. Five of Swords ini aku dengar bahwa kamu pernah berantem atau bertikai atau pokoknya punya perdebatan gitu ya sama beberapa orang. Mungkin juga aku sih dengar beberapa orang. Jadi mungkin udah lama gitu, udah bertahun-tahun lalu, tapi sering tiba-tiba datang gitu ya, tiba-tiba datang ke pikiran kamu dan kamu merasa harusnya dulu tuh aku ngomong kayak gini, harusnya aku jelasin kayak gini segala macam, harusnya aku nggak diam aja segala macam. Aku dengar seperti itu teman-teman. Sorry kalau ada suara background, suara orang atau berisik seperti itu, tolong dimaklumi ya teman-teman, karena aku lagi buka jendela, soalnya biar aku lebih mudah channeling dan grounding gitu. Oke teman-teman, kemudian pikiran-pikiran mengganggu itu adalah bukan dari Tuhan. Kalian seharusnya tahu lah, itu pikiran yang mengganggu kita bukan dari Tuhan, seperti itu. Jadi berusaha untuk di present, seperti itu aku dengar. Jadi kayak gini teman-teman, pokoknya kamu tiba-tiba kepikiran sama persoalan yang sudah berapa lama lalu gitu ya, dan kamu merasa menyesal atau kamu merasa sebel lagi, kesel lagi, dongkol lagi gitu. Aku dengar, coba tuh tarik nafas dalam seperti itu berapa kali, 5 kali seperti itu. Kemudian fokuskan pikiran kamu kepada hal lain, seperti itu teman-teman. Dan itu akan butuh waktu lama sebenarnya untuk berlatih sampai kamu bisa merilis hal yang sudah tidak terjadi itu, yang sudah terjadi udah lama seperti itu. Akan butuh waktu lama, tapi percaya sama spirit guide kamu, mereka akan nuntun kamu sehingga kamu bisa sembuh dari luka batin tersebut. Kemudian the wheel of the year, gini, aku lihat ya, memang tahun ini adalah waktu kamu untuk menyembuhkan luka-luka batin itu gitu. Kita masih punya waktu cukup lama, sekitar berapa, 9 bulan ya teman-teman. Memang tidak ada limit waktu untuk penyembuhan luka batin, karena penyembuhan luka batin, kalau kita melihat diri kita sendiri itu kita seperti bawang bombay. Jadi setiap kita buka muncul lagi lapisan baru. Aku menyebutnya seperti itu. Jadi tapi saat kamu menyembuhkan semua luka batin itu teman-teman, trauma, karma segala macam, kamu akan mendapat berkat yang sangat banyak yang sudah dipersiapkan untuk kamu gitu. Karena aku dengar kayak gini, universe, Tuhan ataupun siapapun yang kamu sebut itu tidak sabar memberikan kamu berkat gitu. Tapi mereka tidak bisa memberikan berkat kalau kamu terus menyimpan dendam, seperti itu teman-teman, aku dengar. Kemudian Two of Wands. Oke. Aku dengar ada beberapa kalian yang kayak
aku dengarnya kayak gini, kalian pengen kuliah tapi nggak bisa karena apa sih, terkendala biaya, terkendala biaya, dan kalian kesel sama orang tua kalian seperti itu. Mungkin pendidikan yang kalian dapat dengan saudara-saudara kalian berbeda seperti itu aku dengar, dan kalian merasa tidak adil seperti itu aku dengar. Tapi ya, kalau kamu pengen sekolah lagi, kamu pengen kuliah lagi, kamu bisa dapat itu, karena aku dengar berkat kamu adalah salah satunya kamu mendapatkan kehidupan yang kamu pengen, kehidupan yang kamu impikan gitu. Oke. Dan di sini aku muncul juga sorry teman-teman, aku dengar bahwa sebentar teman-teman. Oke. Ya, jadi gini, mungkin kamu merasa itu tidak adil, kamu merasa itu pilih kasih gitu. Tapi kenapa Tuhan mengizinkan itu terjadi teman-teman? Karena gini, ini sebenarnya tidak menyalahkan siapapun atau menjudge hidup siapapun gitu. Tapi kehidupan kita tidak tergantung seberapa level pendidikan kita. Aku dengar seperti itu. Bukan berarti dia kuliah tinggi terus dia lebih sukses dari kamu, atau dia yang hanya lulus SMP kemudian sekolah lebih tinggi daripada kamu, lebih sukses daripada kamu. Tidak sama sekali. Banyak sekali cerita di luar sana yang dia hanya lulusan SD dia jadi triliuner. Banyak sekali cerita seperti itu. Jadi jangan jadikan hal itu, pengalaman itu menjadikan dendam atau kebencian kamu kepada orang tua kamu atau siapapun itu gitu teman-teman. Dan bahkan aku dengar kamu akan menjadi seperti bukti sejarah gitu. Aku dengar bahwa untuk menjadi orang kaya, untuk menjadi orang sukses, untuk bisa membantu banyak orang tidak ditentukan dengan level pendidikan, seperti aku dengar teman-teman. Terus aku juga dengar bahwa kamu tawar hati, kamu menyalahkan orang atas kematian seseorang yang kamu kasihi, kamu sayangi, seperti teman-teman. Dan di sini spirit guide kamu menyampaikan bahwa kematian tidak memisahkan kamu dari siapapun, dan tidak ada satupun yang memisahkan kita dari siapapun gitu teman-teman. Kematian itu tidak memisahkan kita. Kematian itu hanyalah ganti kendaraan baru atau ganti baju untuk menyiapkan diri kita ke level berikutnya, seperti teman-teman. Dan jiwa kita tuh infinite, jiwa kita itu abadi gitu, dan tidak ada satupun yang mati gitu teman-teman. Jadi kalau kamu masih merasa luka batin, menyalahkan orang atau siapapun atau bahkan Tuhan karena kematian seseorang, berdoa teman-teman, berdoa supaya kamu mendapatkan enlightenment gitu, supaya kamu tidak terpenjara dengan ilusi atau kebohongan iblis, seperti itu aku dengar, atau setan lah, seperti teman-teman. Kemudian benar banget, it's time for healing, not war. Pas banget ini muncul di bacaan ini teman-teman. Mungkin kalian ada yang sekarang berumur 30 atau left number 3, atau mungkin nomor 3 resonate untuk kalian. Kemudian mungkin Januari, Februari, Maret pas banget. Mungkin kalian lahir bulan Maret, seperti itu, silahkan. Kalau di sini ini adalah waktu kamu untuk menyembuhkan diri gitu. Yang lalu biarin aja gitu. Itu adalah bagian pelajaran hidup untuk kita, pengalaman hidup kita. Dan jangan lupa kita datang ke bumi ini adalah bukan selamanya gitu. Kita datang ke bumi ini adalah sebagai observer gitu teman-teman. Kita sebagai jiwa atau roh, atau kita energi yang datang ke bumi ini untuk mengalami pengalaman sebagai manusia, tapi kita bukan manusia gitu, seperti itu teman-teman. Diri kita
sejatinya lebih daripada itu, teman-teman. Jadi jangan sampai kamu terkontaminasi gitu, terkontaminasi dengan apa ya, dengan tipu muslihat roh jahat seperti teman-teman. Ya, kamu sudah dapat semua jawaban seperti itu, teman-teman. Jadi mungkin kamu penuh pertanyaan tentang kehidupanku mau dibawa kemana atau apa yang harus aku sembuhkan. Kamu hanya perlu melihat lagi ke dalam diri kamu sendiri dan kamu akan menemukan jawabannya, teman-teman. Mungkin ada kalian lahir berumur 34 tahun atau lewat number 3 ya, tadi 3, 4 atau 7 seperti itu. Atau mungkin kalian lahir tanggal 3. Nomor 3 itu lambang evolution, kemudian juga celebration gitu, perayaan seperti itu. Jadi ya, mungkin kalian terlalu keras sama diri kalian sendiri, teman-teman, dan kalian diminta untuk Oke, kadang kamu traktir diri kamu, kadang kamu ngedate sama diri kamu. Kemudian angka 4 itu lambang seperti tonggak gitu ya, seperti kita membangun sesuatu, seperti itu juga. Jadi pas banget untuk bacaan ini, teman-teman. Oke, teman-teman, aku pikir ini cukup ya untuk bacaan kali ini. Aku selalu berusaha untuk tidak membuat bacaan terlalu panjang karena aku menghargai setiap waktu kalian. Dan semoga bacaan ini bermanfaat untuk kalian semua. Aku kirimkan energi kasih untuk kalian semua. Bye-bye.